Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, shalom. Perkenalkan, nama saya Flistea Anastasia David, NIREM 19010029. Saya mahasiswa Stikes Muhammadiyah Manado. Saya dari kelas 2A Keperawatan. Di sini saya akan menjawab soal atau tugas yang telah Bapak berikan yang berjudul tentang Rule of Law. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan sekaligus tugas yang telah Bapak berikan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan secara komprehensif tentang pengertian rule of law. Rule of law adalah konsep tentang common law, yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Nah, rule of law adalah rule by the law, bukan rule by the man. Oleh karena itu, lahirlah doktrin yang disebut Rule of Law 31 Mei 2015. Pertanyaan yang kedua yaitu prinsip-prinsip Rule of Law. Di sini ada 7 prinsip Rule of Law. Yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, prinsip kesetaraan di depan hukum. Yang ketiga, prinsip hak individu. Yang keempat, akuntabilitas. Yang kelima, hanya hukum. Yang keenam, pemerintah terbuka. Dan yang terakhir, keadilan penyelesaian. Nah, pertanyaan yang ketiga, perbedaan rule of law dengan negara kekuasaan magister. Nah, penjelasan UUD yang lama menyatakan bahwa salah satu sistem pemerintah negara adalah Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum registrat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka magister. Nah, sedangkan dalam UUD hasil amandemen pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Padahal dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Atas dasar ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut kedaulatan rakyat pasal 1 ayat 2 dan menganut kedaulatan hukum pasal 1 ayat 3. Nah, pertanyaan yang keempat, apakah Indonesia adalah negara hukum? Ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001, penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan harus senantiasa berdasarkan atas hukum 28 Oktober 2016. Nah, pertanyaan terakhir, apa pendapat Anda tentang penerapan atau penegakan hukum di negara kita? Nah, pandangan saya terhadap penegakan hukum di Indonesia yaitu bisa diakui bahwa hukum-hukum di negara tercinta kita Indonesia, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, benar-benar sangat kompleks ada di Indonesia. Namun pendapat saya sangat disayangkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak sebaik dengan penerapannya, bukan karena hukumnya yang kurang secara kualitas dan kuantitas, melainkan adanya beberapa operator negara yang menyalahi fungsi dan kewenangan dari hukum yang ada. Terkadang suatu hukum malah digunakan untuk menjatuhkan suatu pihak yang benar untuk memenangkan pihak lain yang sebenarnya salah dan tidak sesuai dengan prinsip Pancasila. Nah, contoh kecilnya yaitu hukum yang sekarang berada di negara kita ini, negara Indonesia, hanya digunakan untuk menjatuhkan pihak yang kontra dengan pemerintah. Sedangkan pihak yang pro dengan pemerintah yang sudah sejelas-jelasnya salah dan telah melanggar hukum di negara Indonesia malah tidak dijatuhkan hukum sesegera mungkin. Nah, itulah contoh kecil tentang hukum yang ada di negara kita. Terima kasih. Nah, itulah hasil jawaban saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.